Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja, udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Anggi Hilman. Dan penonton Eljon TV, Point of View kali ini kita akan membahas di balik bootcamp, mulai dari proses, tantangan, hingga pembentukan seorang juara. Di sini kita akan mengupas tuntas tentang mindset dari seorang pemenang itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di balik sebuah mahkota, selalu ada perjalanan panjang yang penuh dengan perjuangan dan pembelajaran. Hal itulah yang dialami oleh Irene Clarissa, perempuan muda yang berhasil meraih gelar Miss Chinese Indonesia 2024 setelah melewati berbagai tahap seleksi dan karantina yang ketat. Menjadi seorang Miss Chinese Indonesia bukan hanya soal penampilan atau kecantikan. Setiap finalis dituntut memiliki wawasan, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, serta jiwa kepemimpinan yang kuat. Selama mengikuti rangkaian kompetisi, Irene Clarissa menjalani berbagai tahap pembinaan melalui bootcamp. Para finalis mendapatkan beragam materi, mulai dari public speaking, personal branding, etika dan kepribadian, hingga pendalaman budaya dan pariwisata. Tak hanya mengasah kemampuan di atas panggung, bootcamp juga menjadi ajang bagi para finalis untuk membangun karakter, melatih kedisiplinan, serta belajar bekerja sama di tengah persaingan yang sehat. Setelah melalui seluruh rangkaian penilaian, Irene berhasil mencuri perhatian Dewan Juri dan dinobatkan sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Mahkota yang kini dikenakannya menjadi simbol tanggung jawab untuk menginspirasi lebih banyak generasi muda. Sebagai title holder, Irene kini memiliki peran baru untuk menjalankan berbagai program sosial, memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia, serta menjadi wajah positif bagi generasi muda yang ingin berkembang melalui dunia pageant. Melalui pengalaman yang telah dilaluinya, Irene berharap semakin banyak anak muda berani keluar dari zona nyaman, mengembangkan potensi diri, dan tidak ragu mengikuti ajang-ajang yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia. Menurutnya, kompetisi ini bukan sekadar memperebutkan mahkota, melainkan menjadi wadah untuk belajar, bertumbuh, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. POV, sudut pandang kita. Dan sahabat Eljon TV sudah hadir bersama kami di sini Miss Chinese Indonesia 2024 Irene Clarissa. Halo Irene, apa kabar? Hi, thank you for inviting me. It is really like a pleasure for me to come here. Wow, oke. Sebelumnya kan pertama kali nih saya ketemu sama Irene, Yes. mau ngucapin congratulations atas terpilihnya sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Nah, Yes. kita flashback nih ke belakang, kurang lebih 2 tahun yang lalu berarti ya. Yes, betul. Pada saat crowning moment, nama Irene disebutkan sebagai pemenang Miss Chinese Indonesia 2024. Apa yang saat itu Irene rasakan? First of all, jelas kaget banget karena nggak disangka-sangka bisa menang. Yang aku pikirin pada saat itu sebenarnya memang betul ada mengincar the winning prize, kayak bisa dapat saat ini tuh suatu kebanggaan gitu. Cuman yang aku lakukan pada saat itu ya memang melakukan yang terbaik aja. Terus ternyata bisa jadi winner itu memang suatu hal yang puji Tuhan banget gitu. Iya.
Wow, keren banget. Itu 2 tahun yang lalu nggak kerasa ya sebenarnya. Betul. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai mahkota ataupun crown dari Miss Chinese Indonesia 2024, apa sebenarnya makna momen tersebut bagi perjalanan ini hidup Iren dan cita-cita Iren ke depannya? Sebenarnya ketika udah dapet crown ini, yang jelas langsung disadar selain euforianya udah lewat, itu ngerasa kayak oh ada tanggung jawab selama 1 tahun yang harus kita emban gitu. Pertama dari advokasi kita, terus juga kita harus bawa nama dari yayasan, dari Eljon dengan baik kan, representasiin ya gitu. Oke, nah sebelumnya kan itu pada saat pengumuman sebagai pemenang itu kan pasti di belakang sebelum-sebelumnya ataupun proses perjalanan itu kan cukup panjang gitu, Iya. bahkan tidak hanya seminggu 2 minggu gitu ya, tapi bahkan berbulan-bulan sebelumnya. Nah, kalau misalnya selama nih mengikuti kompetisi, ada gak sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh Iren sendiri? Oh jelas, karena sebenarnya ini first pageant aku. Oh, oke, which menarik. means that- yeah, this is my first pageant, terus which means I don't have like really a lot of experiences Yeah. rather than the other competitors gitu. Jadi kebetulan waktu itu juga aku nggak ada role model atau panduan lah di situ yang aku harus ikutin. Yeah. Jadi pada saat itu kita kan biasanya dikasih kayak cards yang isi kita harus persiapin apa aja. Iya, betul. Jadi nyiapin dari situ sih. Bahkan kita disuruh kayak talent show, itu sempat bingung juga sih. Iya, Because iya. we want to be different kan Iya. dibanding yang lain. Nari itu memang oke, keren banget, tapi udah cukup umum. Menyanyi apalagi kayak aku seneng nyanyi tapi mungkin banyak yang jauh lebih Iya. jago-jago lagi. Jadi persiapannya cukup panjang juga sih memang. Oke, menarik nih penonton. Ini merupakan Miss Chinese, ini adalah first ever pageant Yes. untuk Iren gitu kan. Yes, Itu menarik nih. Pageant pertama yang diikuti tapi keluar sebagai pemenang, itu Yes. pencapaian sangat luar biasa. Nah, ngomongin soal pencapaian nih, kan sebelum-sebelumnya Iren pasti udah melihat beberapa informasi terkait adanya pemilihan Miss Chinese ini. Betul. Nah, ketika Iren melihat nih ada info bahwa pembukaan pendaftaran untuk Miss Chinese Indonesia 2024, itu tuh Iren langsung daftar kemauan sendiri atau misalnya nih ada dorongan ataupun support dari rekan-rekan yang terdekat Iren? At that time jujur, jadi sebelum aku ikut Miss Chinese ini, aku sempat ada kasus lah kayak pembulian kurang lebih, and I was the victim. And at that time ya aku ngerasa kayak self esteemku turun, apakah bisa aku bangkit lagi dan lain sebagainya. Jadi ketika aku lihat informasi soal Miss Chinese ini, aku ngerasa kayak mungkin ini bisa jadi suatu titik balik untuk aku banyak belajar, Betul. lebih percaya diri lagi, belajar lebih banyak. Jadi memang dorongannya dari diri sendiri sih. Oke, berarti emang kemauan dari diri sendiri, Betul. apalagi kalau udah mulai dari hati itu pasti semuanya akan berjalan dengan Benar. mulus. Itu meskipun tentu ada tantangan-tantangan selain dari tantangan internal, ada juga dari eksternal. Betul. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tantangan ataupun tadi ada beberapa kendala yang mungkin Iren rasakan pada saat persiapan, saya penasaran sebenarnya pada saat Iren itu diumumkan sebagai finalis nih sebelum melakukan rangkaian karantina, respon orang-orang terdekat Iren ketika wah ternyata Iren lolos nih jadi finalis, apa respon dari mereka? Jujur mereka very proud, mereka seneng banget karena memang jarak rentang waktu dari kasus itu sama ikut kompetisi ini kayak cukup panjang, dan di sana tuh ya namanya kita korban pasti kan ada rasa-rasa kayak takut tampil depan umum, nggak punya kayak pengen melanjutkan hidup gitu, ada lah pasti. Jadi ketika aku memutuskan untuk ikut ini, mereka ngerasa kayak oh ini kemajuan yang besar, kita harus dukung, kita harus support gitu. Oke, luar biasa. Nah, itu mungkin bisa jadi inspirasi juga nih bagi perempuan, terutama ya Iya. perempuan Indonesia di luar sana yang merasa pernah menjadi korban bullying dan lain sebagainya. Betul. Ini Iren adalah salah satu sampel bahwa perempuan juga bisa bangkit dari keterpurukan apapun itu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan inspirasi ataupun sosok yang mungkin ada hal yang Iren dapat nih dari orang ataupun seseorang tersebut, ada nggak sih sosok ataupun inspirator yang paling berjasa dalam perjalanan Iren hingga berhasil nih menjadi Miss Chinese Indonesia 2024? Definitely my mom Oke, sih. kenapa itu alasannya, boleh diceritakan? Karena memang jujur aja dari kecil itu memang aku bukan keluarga yang kayak bener-bener berkecukupan kayak wow very rich gitu, enggak. Cuman how I see my mom, how she survive, how she tries everything her best to raise me until this point, itu ngebuat aku ngerasa kayak kalau mama aja bisa survive di semua keadaan itu, why I cannot do the same thing. And also yang aku pikirin tuh juga pengen bikin mama bangga lah.
dia udah berusaha sejauh dan sekeras itu. Wow, keren, luar biasa. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan, apa yang ingin disampaikan Iren untuk mama yang mungkin saat ini lagi nonton di rumah? Thank you karena udah ngelahirin aku, udah ngebesarin aku, udah tahan sama semua sikap-sikapku. Dan selalu support aku juga. Love you. Luar biasa bentuk cinta kasih gitu ya dari seorang anak untuk ibunya. Nah, berkaitan dengan gelar Miss Chinese Indonesia 2024, komitmen atau langkah pertama apa sih yang ingin Iren wujudkan selama masa bakti ini sebelum nantinya lengser nih di pemilihan tahun ini? Karena kebetulan aku udah lengser. Oh iya betul, di tahun ya, 2024. iya betul. Jadi Untuk mungkin next generasinya mungkin. benar, kita kilas balik ke 1 tahun yang lalu, yang aku ngerasa besar banget itu adalah seberapa besar impact yang kita punya, panggung yang udah disediain sama Eljon, dan platform yang udah disupport banget sama Eljon. Kita harus manfaatin itu sebesar-besarnya untuk inspirasi orang, untuk bantu orang, untuk menjalankan advokasi kita. Terutama kita di Miss Chinese ini kan memang advokasinya lebih ke sharing culture, lebih ke mengenalkan culture, melestarikan culture. Jadi memang hal itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya sih. Dan harus tetap semangat sampai masa baktinya 1 tahun. Nggak cuma buat winner aja, tapi ke semuanya yang top 6, top 10, bahkan sampai finalis. Karena mereka juga dapat gelarnya masing-masing, yang artinya mereka punya tugasnya masing-masing juga kan selama 1 tahun. Wow, luar biasa. Jadi betul ya tadi apa yang dikatakan oleh Iren bahwa platform Eljon Pageant ini dampaknya tuh sangat besar gitu ya, Betul apalagi sekali. untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, sahabat Eljon TV, menarik sekali nih, kita udah berbincang tadi kilas balik saat kemenangan Iren di Miss Chinese Indonesia 2024, dan selanjutnya kita akan lebih mengulik lagi nih behind the journey pada saat pemilihan tahun 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Hari penuh inspirasi bersama Eljon TV. Mengisi sore hari bersama Community Update. Lebih dekat, lebih nyata. Menyajikan beragam informasi kegiatan yang berdampak, membangun hingga kisah-kisah yang menggerakkan. Semoga apa yang menjadi program pemerintah beserta masyarakat Kabupaten Sanggau dapat berjalan dengan lancar. Saksikan Community Update setiap Senin pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Eljon TV. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, banyak banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Inilah Prime Report selengkapnya. Untuk keputusan pasti
Eljong TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Sudut pandang kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljong TV, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah, pada saat ini kita masih bersama dengan Iren, Miss Chinese Indonesia 2024. Kalau tadi sebelumnya kita sudah berbincang nih pada saat malam Grand Final dinobatkan sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Nah, sekarang kita akan membawa penonton kembali lagi di kedua tahun ke belakang. Pada saat sebelum malam final nih, seluruh finalis kan mengikuti rangkaian bootcamp yang cukup padat. Mungkin ada beberapa sesi mulai dari talent show tadi yang sempat disinggung sebelumnya. Nah, seperti apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Iren selama menjalani proses itu? Yang paling berkesan, sebenarnya aku benar-benar yang very enjoy each time of it. Itu kurang lebih kita karantina itu 7 hari bootcampnya. Dan di sana aku benar-benar have fun and bring the best of me. Jadi pada saat itu benar-benar kita tuh menjalin persahabatan, menjalin pertemanan sama mereka. Dan jujur itu hal yang paling membahagiakan sih. Terutama kita, jadi selama bootcamp itu kita persiapin untuk grand final. Iya, betul. Dan kita ada opening number, ada opening dance. Nah, di opening dance itu sih, mungkin latihan opening dance yang bisa aku bilang itu favorite moment. Karena di situ kita bonding. Kita bonding sama teman-teman finalis, kita bonding juga sama panitia, bonding juga sama Daddy Johnny. Oke, benar-benar. Itu benar-benar seneng banget sih pada saat itu. Bener, seru sih. Saya aja yang denger, penonton juga pasti yang di rumah dengernya kayak aduh 2 tahun yang lalu tapi ambience-nya masih kerasa ya sampai sekarang. Benar-benar nggak bisa dilupakan itu momen-momen, apalagi pada saat latihan opening dance itu kan pasti latihannya singkat ya. Fun facts, kita latihan itu mulai dari kayak jam 10 sampai kurang lebih kayak jam 1, jam 2 pagi. Wow, dari jam 10 malam. Iya. Bayangin itu kan pasti sebelumnya sudah melakukan beberapa kegiatan aktivitas pada saat sekali. Pagi sampai sore malam lanjut lagi latihan koreo. Wah, itu sih benar-benar challenge juga sebenarnya, jadi challenging bagi para finalis. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan pematerian, pasti kan saat karantina ada beberapa pematerian. Ada nggak sih pemateri ataupun materi yang saat ini tuh benar-benar ngerasa aduh bener ya apa yang didapatkan pada saat karantina itu sangat bermanfaat di hari ini? Oh, ada. Sebenarnya ini kayak fun fact. Jadi pas pematerian itu ada satu kelas namanya public speaking kalau nggak salah. Tapi yang aku ingat sampai sekarang itu bukan tentang soal public speakingnya. Apa itu? Ini benar-benar menarik dan ini aku pegang sampai saat ini. Jadi pematerinya pada saat itu kalau nggak salah Pak Jimmy Chua. Pak Jimmy Chua itu bilang, kita kalau misalkan pengen dapetin sesuatu, itu aku persingkat, intinya kita harus ucapin dan kita tulis. Dan itu masih aku terapin sampai saat ini. Bahkan malam sebelum grand final, aku tulis di note handphoneku kayak, Iren, ayo kita lakuin yang terbaik, kita pasti bisa lakuin Q&A-nya, ayo kita jadi pemenangnya. Terus ternyata beneran dapet crown. Nah, jadi pada saat itu memang aku pikir kayak, wow, apakah ini benar-benar saran dari Pak Jimmy Chua? Berhasil ya? Iya, betul. Afirmasi juga ya buat diri sendiri. Benar. Keren-keren. Itu public speaking yang bikin kita jadi benar-benar percaya diri untuk nyampe ke situ dan ternyata it works. Dan jadi aku lakuin itu benar-benar bahkan sampai sekarang, sampai saat ini. Betul. Dan saat ini aura winnernya juga masih terpancar nih ya. Nggak kelelap ini aura winnernya ya. Oke, nah kalau tadi kan pada saat karantina ada banyak pematerian, terus ada juga rangkaian kegiatan selain dari mungkin ada di interview, ada talent show juga dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya selain nih dari melatih kemampuan tampil di atas panggung, soft skill apa sih yang paling berkembang setelah mengikuti seluruh rangkaian karantina itu? Soft skill, mungkin kalau aku bisa boleh bilang itu adalah ketahanan diri kita ya, karena kita benar-benar harus jadi orang yang benar-benar disiplin. Kita bangun itu benar-benar dari pagi. Mungkin ada yang bawa tim glam, tapi kebetulan aku dan roommateku pada saat itu kita nggak bawa tim glam. Jadi kita bangun pagi itu jam 5, jam 4, bangun, doa dulu, terus kita make up, saling bantu baju, terus hairdo. Kita bahkan pagi-pagi itu masih sempat latihan catwalk dulu bareng-bareng. Jadi ya itu sih. Bener ngerasa banget ya. Jadi bagaimana kita manage waktu juga ya. Betul. Karena tadi yang disebut sama Iren dari pagi tuh bahkan dini hari ya. Betul, bayangin kan tadi
koreografi itu Iya. beres di jam 1 atau jam 2. Terus Betul. harus bangun jam 4 atau jam 5 Iya. itu. Kalian tidur berapa Iya, jam? 2-3 jam itu udah puji Tuhan banget gitu. Mhm. Jadi soft skillnya memang disiplin, Iya. tahanin diri, pinter-pinter kita lah cari waktu Mhm. untuk istirahat dan lain sebagainya. Berguna sih itu untuk karantina. Keren. Mungkin para penonton ataupun pageant lover di luar sana ngerasa kayak para fans itu ya udah tiba-tiba kita udah tahu updatean di sosmed itu kayak Bener. udah cantik, ternyata di balik itu semua ada proses Iya. yang cukup melelahkan, tapi tentunya itu balik lagi untuk skill ataupun upgrade value dari para finalis ya. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadi ada roommate kan, pasti kan setiap rangkaian kegiatan itu pasti Iren akan ketemu sama orang ataupun finalis yang berlatar belakang yang berbeda-beda. Betul sekali. Nah, kalau misalnya berbicara tentang finalis lainnya nih selama menjalani karantina, apakah suasananya itu lebih kompetitif atau justru kebersamaannya itu lebih terasa? Nah, yang menarik adalah pas aku kompetisi, even though di sana itu banyak banget adalah rasa-rasa kompetitifnya, tapi kita tuh masih menjalin persahabatan bahkan sampai sekarang kan. Iya. Kita masih sering hangout bareng, masih sering diskusi bareng, bahkan kayak ada teman-teman yang lanjut ke internasional, itu kita benar-benar dukung bareng juga. Jadi even though kompetitif, tapi ini benar-benar yang friendly competition gitu. Dan ini benar pengalaman yang luar biasa sih Kak. Jarang bisa ketemu teman yang kita berjuang bareng, berjuang sama-sama, tapi sehat gitu kompetisinya. Jadi terbaik lah Eljon. Oke, berarti balance ya, kompetisinya kerasa tapi pertemanan ataupun kebersamaannya juga bisa menyeimbangi gitu ya. Betul sekali. Oke, luar biasanya. Tadi berkaitan dengan momen ataupun pada saat karantina itu kan tadi Iren ketemu dengan finalis yang backgroundnya berbeda-beda, ketemu dengan pemateri, judges, dan juga mungkin ada beberapa mentor-mentor ataupun coach yang pada saat karantina itu terjun langsung untuk mengarahkan para finalis. Nah, kalau misalnya dilihat dari rangkaian karantina, pernah nggak sih Iren ngerasa capek ataupun ngerasa overthinking, bahkan negative thinking mungkin pada saat itu, dan apa yang Iren lakukan pada saat ada momen itu datang ke Iren saat itu? Kalau capek itu jelas ada. Iya. Ada satu momen itu di mana kakiku itu, karena kita pakai heels cukup tinggi kan. Ya, berapa senti kah itu heelsnya? 15 sampai 17. Wow, keren itu. Aduh, nggak bisa ngebayangin itu jalannya kayak gimana. Kenapa Iya, itu? dan itu dari pagi sampai malam. Jadi ada satu momen di mana kakiku itu udah sakit banget, udah di plester sana sini, dan emang ada lah waktu-waktu kayak aduh capek banget, kayak pengen nyerah. Tapi aku lihat ada salah satu panitia, dia juga pakai heels yang tingginya kurang lebih sama 15 sampai 17, dan dia nggak ngeluh sama sekali. Bahkan aku tanya kayak sakit nggak sih, dan dia bilang kayak iya sakit, tapi mau gimana lagi, kan kita kompetisi gitu. Dan pada saat itu aku langsung mikir kayak iya ya, kalau dia bisa kenapa aku enggak. Nah, jadi di momen itulah setiap ada rasa sakit atau rasa kayak mau nyerah, itu aku bener-bener buang jauh-jauh gitu. Karena yang rasa sakit nggak cuman aku, yang rasa capek itu juga nggak cuman aku, kita semua sama-sama di sana. Dan memang untungnya di batch aku ini kita semua saling mendukung gitu. Jadi merasa kayak we're in this together, jadi makin semangat, terbakar gitu semangatnya. Kalau untuk yang challenging and overthinking dan lain-lain, itu aku ngerasa kayak di talent show sih sebenarnya. Oke, boleh diceritain itu talent show. Nah, kenapa itu bisa challenging buat Iren? Karena bener-bener teman-teman tuh pada keren-keren banget. Mereka nampilin tuh kayak tari kipas, tari modern dance, ada yang nyanyi suaranya bagus banget. Bahkan ada tuh dari kita itu yang bawa lagu sendiri. Mereka ciptain lagu sendiri. Keren. Iya kan, keren banget kan. Tapi pada saat itu yang aku persiapan itu, yang aku udah pikirkan adalah karena aku dari Palembang, I'm like very proud of where I came from. Jadi aku ngebawain cerita tentang Pulau Kemarau. Nah, itu adalah legenda dari Palembang. Aku adalah rasa minder kayak aku cukup nggak ya ngebawa ini? Apakah aku messageku itu tersampaikan pada mereka? Apakah judges suka, penonton suka, teman-teman suka? Tapi aku ngerasa kayak value yang aku mau bawa itu bukan untuk menyenangkan mereka semua, tapi untuk share where I come from. Mengenalkan juga tentang Palembang itu kayak gimana. So I think that because I do my best, I hope that it is enough for them. Wow, Itu sih. keren banget. Ini menariknya nih ya Iren, tadi yang saya tangkap kan Iren pada saat kompetisi tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi juga nama daerah ya. Betul. Palembang itu apalagi kan Miss Chinese ini erat kaitannya dengan budaya, Betul. budaya Chinese. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tadi rangkaian
kegiatan nih sebelum grand final ataupun sebelum karantina kan ada tuh persiapan menuju ke karantina. Nah saya penasaran Iren tuh ada tim di belakang layar nggak, atau semuanya itu Iren urus sendiri mulai dari kebutuhan kayak visual, mulai dari baju dan lain sebagainya, itu ada tim di belakang layar atau justru Iren sendiri itu yang nyiapin semuanya? Kebetulan kalau aku karena ini first pageant dan aku nggak punya patokan, jadi aku nggak tahu apa-apa kan. Betul. Jadi memang pada saat itu aku nggak kepikiran untuk nyari tim juga. Jadi benar-benar persiapin sendiri sama mama, papa, dan untungnya sebelum aku join pageant, aku muse dulu. Aku jadi model makeup. Jadi memang banyak terbantu juga dari para MUA yang banyak ngasih tips, banyak bercerita-cerita juga. Jadi very thankful to have them. Betul-betul, apalagi itu kan pageant pertama ya pasti. Yes, betul. Kebayang sih gimana persiapannya, apalagi Miss Chinese kan erat kaitannya dengan perempuan, itu kan pasti perempuan tuh banyak perintilan yang harus dibawa. Banyak banget. Oh ada gak sih funny moment pada saat karantina kayak aduh lupa bawa sesuatu terus ada kejadian atau peristiwa yang lucu tapi kayak berkesan gitu sampai sekarang, ada gak sih? Entah itu pas saat di belakang layar atau di kamar sama roommate Iren sendiri. Kira-kira. Kalau funny moments, I think a lot sih. Seru kayaknya. Seru banget. Cuman apa ya, karena udah 2 tahun lalu jadi aku agak lupa sih. Cuman kalau boleh diceritain, jadi ada salah satu panitia, I really love her, Kak Desi. Terus ada teman-teman yang lain juga. Aku ada Kak Owi juga. Jadi pada saat itu aku tuh ngide banget. Aku ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak rambutnya panjang dan lain-lain. Jadi aku kayak cari di all shop atau di mana kayak wigs yang cukup panjang. Oke. Tapi pas aku pakai tuh kayak gak cocok berantakan karena ini first pageant dan aku bingung gitu harus gimana. Terus ada salah satu panitia yang bilang kayak udah nggak usah dipakai, dicopot aja. Dan pada saat itu rambutku pendek. Jadi tadi lihat itu di talent show rambutku pendek kan, dan itu udah bener-bener kayak disemangatin banget kayak udah maju aja rambutnya pendek nggak apa-apa, katanya kayak Jessica Rabbit. Jadi ya sudah akhirnya maju kayak gitu, bener. Keren lucu ya, seru juga. Ini jadi kebawa lagi nih ke 2 tahun ke belakang ya. Iya bener, wah I really love Eljon's team sih. Mereka bener-bener yang sesuportif itu, semau itu ngajarin kita, ngasih tips-tips banyak banget. I really love Eljon team sih. Betul, karena balik lagi tadi yang secapek-capeknya finalis, ada panitia yang di belakang layar itu berkali-kali lipat capeknya gitu ya, karena harus menyiapkan persiapan dari A sampai Z, bahkan tidak hanya sampai grand final, tapi after grand final pun panitia pasti akan ada persiapan-persiapan lain gitu yang disiapkan. Nah kalau menurut Iren nih, mengapa sih bootcamp ataupun karantina ini menjadi bagian yang sangat penting dalam membentuk seorang pemenang, terutama di Miss Chinese ini? Wah jujur bootcamp it is very important to shape us, karena itu benar-benar kita dituntut untuk disiplin waktu lah, disiplin diri, how we behave sama orang lain. Dan yang paling penting itu mungkin karena kita biasanya kan orang kalau capek itu kelihatan sifat aslinya kan. Betul. Nah itu dia di bootcamp itu benar-benar kelihatan kita sifat aslinya gimana. Apakah kita bersikap nggak baik sama panitia? Karena jujur ngomong aja ya, memang kita finalis capek, tapi kita harus apresiasi banget kerja dari panitia. Mereka nyiapin itu benar-benar dari jauh-jauh hari. They harus gimana ya, mereka tuh harus benar-benar memastikan kita tampil dengan sempurna, layak untuk dilihat, terlihat perfect di depan orang. Nah biasanya itu kelihatan lah gimana kita finalis yang udah capek itu bersikap ke panitia. Apakah kita marah-marah, apakah kita kurang ajar, apakah basic manners yang kayak kita say thank you, say please, say sorry itu masih diterapkan atau enggak. Jadi selain itu membentuk diri kita, itu juga bikin kita terlihat sih sifat asli kita itu kayak gimana. Apakah kita memang ada kualitas as Miss, as winners atau enggak. Betul, setuju. Karena attitude itu balik lagi lebih penting gitu ya. Betul sekali. Nah menarik nih, ini kan soal pageant kan pasti orang-orang melihatnya aduh pageant tuh hanya bermodalkan visualnya saja ataupun penampilannya saja. Nah kalau dari Iren sendiri melihat ataupun menanggapi orang-orang yang masih berpikiran kalau pageant itu hanya sebatas tentang look saja, apa kira-kira yang ini Iren sampaikan? Being beautiful is one thing, karena however it is how we presented ourselves. It is also how we respected ourselves. Kayak aku mau ketemu kakak, nggak mungkin aku nggak being proper, ya kan? I have to represent myself well. So being beautiful is one thing.
Tapi yang paling penting tentu attitude. Kita di Eljon terutama itu benar-benar dinilai dari attitude. Dan kedua itu seberapa luas wawasan kita. Karena pertama kita bawa SAS kita bawa advokasi kita, dan kita bawa muka Eljon. Betul. Kita mengenalkan Eljon, kita represent Eljon. How others see us, it is exactly the same how they will judge Eljon. Jadi memang cantik penting, tapi belajar yang banyak itu juga penting. How we treated others itu juga sama pentingnya juga. And I think it is not only in Eljon, tapi di semua pageant juga. Betul. Benar. Setuju banget gitu ya. Jadi mungkin di luar sana masih beranggapan bahwa pageant itu hanya semata-mata visualnya saja, looknya saja. Tapi ternyata dari itu ada aspek-aspek penting lainnya yang justru harus dimiliki gitu ya oleh seorang pelaku pageant. Nah, setelah ini kita akan masih mengulik lagi nih, mengupas tuntas, karena semakin seru ini kayaknya perbincangan. Apalagi kita udah dibawa ke 2 tahun yang lalu di belakang perjalanan dari Iren sebagai Miss Chinese Indonesia 2024. Jadi setelah lagi kita akan mengobrol lebih jauh lagi, terutama bagi para penonton nih yang udah punya niatan untuk terjun ke dunia pageant. Kira-kira apa sih tips and trick dari seorang Iren, winner Miss Chinese Indonesia 2024? Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. Dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku. Aduh, jangan kameramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah, bahkan Halo Mas Reza, apa kabar? Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukan, ya? Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Menjaga kesehatan kini bisa dimulai dari hal sederhana, dari secangkir kebaikan alami. Daun kelor dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Temukan manfaat daun kelor dari Elmori. Menjaga daya tahan tubuh. Daun kelor kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan yang membantu tubuh melawan infeksi dan memperkuat sistem imun. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Vitamin A dan antioksidan pada daun kelor membantu menjaga kesehatan mata serta memperlambat tanda-tanda penuaan pada kulit. Membantu mengontrol gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan daun kelor dapat membantu menstabilkan kadar gula darah sehingga baik untuk metabolisme tubuh. Menurunkan peradangan. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor dapat membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Mendukung kesehatan jantung. Kandungan antioksidan dan seratnya membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Kini, semua manfaat itu bisa Anda rasakan dalam Elmori. Diolah dari daun kelor pilihan, menghadirkan cita rasa alami yang menenangkan sekaligus menyehatkan. Elmori, alami manfaatnya, rasakan kebaikannya setiap hari.
pandang kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljon, terima kasih Anda masih bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. Nah sebelumnya kita sudah banyak sekali nih mengupas tuntas flashback kedua tahun kebelakang bagaimana Iren mempersiapkan diri untuk ajang pertamanya, ajang pageant pertamanya dan keluar sebagai pemenang Miss Chinese Indonesia 2024. Nah sekarang kita, kalau tadi kita sudah mengajak ke masa lalu, kita akan ajak para penonton ke masa depan nih. Kenapa? Karena kan setelah menyandang gelar Miss Chinese Indonesia 2024, apa sih agenda yang mungkin saat ini sedang Iren persiapkan? Kebetulan, memang aku ada rencana untuk, kalau bahasa ibarat pageant tuh turun gunung ya. Oke, turun gunung. Betul, dan itu bakalan soon di Januari mewakilin Indonesia. Wow. Yes, dan itulah hal yang lagi dipersiapkan sekarang. Oke, ini bisa di-spill nggak sih ke ajang mana? Atau kita harus nunggu dulu nih, sabar dulu? Kebetulan masih harus nunggu dulu ya. Oke, menarik ya. Kalau sebelumnya di ajang Miss Chinese, Iren membawa nama pribadi, nama daerah, tapi nanti di internasional kan nama Indonesia. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang lebih dipersiapkan lagi untuk ke ajang internasional itu untuk Iren sendiri? Yang jelas karena kali ini udah bawa nama Indonesia, pastinya persiapannya harus lebih goal. Betul. Karena kita representasiin Indonesia, Betul. yang berarti nggak cuma memoles penampilan luar aja, tapi aku juga harus mengisi otakku lagi, memperluas wawasan lagi, memperkenalkan gimana sih bagusnya Indonesia, terutama karena di pageant nanti ini aku ngebawa advokasi untuk lebih mengenalkan budaya Chinese Indonesia di kancah internasional. Yang berarti aku bakalan harus belajar banyak lagi tentang budaya-budaya Chinese Indonesia, memperkenalkan lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Oke, keren. Ini persiapannya pasti dari sekarang juga udah mulai Betul dicicil ya. sekali. Karena tadi turun gunung nggak bisa kita setengah-setengah nih, harus jor-joran gitu ya. Kita nggak mau setengah-setengah, apalagi ini tingkat internasional, pasti finalisnya juga di perwakilan dari negara lain juga pasti melakukan persiapan yang sama juga. Nah, tadi ngomongin soal advokasi nih ataupun isu. Kalau misalnya ini kan Iren itu sebagai seorang title holder Miss Chinese Indonesia 2024. Advokasi atau isu sosial apa sih yang ingin Iren perjuangkan agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar? Yang masih aku berusaha perjuangin itu adalah toleransi dan how young women itu bisa lebih berani untuk mengejar apa yang mereka mau. Karena pada saat ini aku masih melihat, maksudnya kita dari media sosial lah ya, masih banyak perempuan-perempuan itu yang ditekan, kayak perempuan masih lebih baik di dapur aja, perempuan masih dibungkam, laki-laki masih lebih memimpin. Tapi aku mau nunjukin kalau perempuan itu juga bisa loh, even though she's scared, tapi kalau memang dia punya keinginan, dia punya hati untuk lebih lagi melayani, menjadi sosok yang dia impikan, ya itu juga pasti bisa. Dan toleransi itu masih paling penting, dan nggak cuma toleransi antara, karena kita di Indonesia ini begitu banyak ras kan, nggak cuma Chinese Indonesian, kita banyak banget, kayak kakak mungkin dari Jawa Barat. Nah, betul, gimana kita toleransi budaya masing-masing, karena budaya Indonesia ini begitu kaya, begitu kaya, begitu banyak. Nah, gimana caranya kita bisa saling menghargai, saling mempelajari, bahkan bersama-sama kita melestarikan juga. Tapi toleransi antara gender juga, karena di media sosial aku lihat banyak yang mungkin gender war, how men merendahkan perempuan, perempuan juga membalas, dan begitu terusnya. Nah, itu yang masih aku pengen perjuangin, kalau gimana kita itu perempuan dan laki-laki itu bersama-sama untuk kita membangun Indonesia yang lebih baik, sama-sama mengejar cita-citanya dan lain sebagainya, gitu kan. Wow, keren banget sih. Setuju apa yang tadi dikatakan oleh Iren. Apalagi sekarang kan mungkin di media sosial itu kan memiliki peranan yang cukup besar gitu ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang nih, para Gen Z di luar sana pasti nggak jauh nih dari media sosial, nggak bisa lepas dari media sosial. Nah, tadi yang dikatakan sama Iren betul ya, kita tidak bisa lagi membedakan mana perempuan mana laki-laki, tapi kita mempunyai hak yang sama. Itu saya setuju banget gitu. Jadi bukan lagi soal saya perempuan, saya laki-laki, tapi kita itu Indonesia gitu ya. Itu harus jadi apa ya, nilai yang dipegang untuk semua orang itu, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi berkaitan dengan sebelumnya kita udah bercerita tentang perjalanan di balik
perjalanan di balik Iren ini meraih gelar juara winner Miss Chinese Indonesia 2024. Dari seluruh perjalanan yang Iren lewati ini di Miss Chinese Indonesia, pelajaran terbesar apa sih yang ingin Iren bagikan kepada generasi muda Indonesia, khususnya bagi para perempuan-perempuan di luar sana? Yang bisa aku bagikan adalah jangan takut untuk bersuara, because no matter how small our voice is, it still matters. Dan apa yang kita kerjakan sekarang, selama kita punya hati yang tulus untuk membantu orang, it will comes perfectly at the end. Yang penting kita bisa berusaha dulu, yang penting kita mau melakukan dulu. Semuanya kalau dalam nama Tuhan Yesus atau Tuhan yang dipercaya, tentu pasti bisa terwujud. Wow, luar biasa. Betul sih kalau misalnya perempuan di luar sana nih, khususnya para generasi muda, perempuan ataupun pemuda Indonesia yang ngerasa aduh butuh ruang nih untuk berkembang. Nah, mungkin salah satunya Eljon Pageant ataupun Yayasan Eljon Indonesia ini bisa menjadi salah satu wadah untuk para pemuda ataupun generasi muda di Indonesia yang ingin menggali potensi. Nah, saat ini nih kebetulan Yayasan Eljon Indonesia ini sedang membuka pendaftaran. Di antaranya ada Putri Pariwisata Indonesia, terus ada juga Putra Putri Pariwisata Nusantara, Miss Chinese Indonesia, dan Miss Chinese Indonesia Teen 2026. Nah, kalau dari Iren, mengapa sih ajang-ajang tersebut itu layak menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi diri? Oh, tentu saja layak, karena di sini kita disorot media, yang mana artinya kita punya platform lah. Sebenarnya kalau untukku, pageant itu means that we serve. It is how we gimana cara kita tuh melayani masyarakat sih pada akhirnya. Jadi aku nggak melihat pageant itu sebagai ajang dimana kita harus bercantik-cantik diri yang dan cuman itu aja value-nya. Tapi aku melihat pageant itu sebagai wadah dan panggung dimana kita itu bisa menyuarakan apa yang mau kita suarakan, yang mana tentu itu untuk membantu orang-orang sesuai advokasinya masing-masing. Kembali lagi, ada yang advokasinya itu untuk melestarikan lingkungan, ada yang advokasinya itu untuk memajukan pendidikan dan lain sebagainya. Oke, keren. Jadi bukan hanya semata-mata kita ikut pageant tuh hanya sebatas ya udah ikut pageant jadi winner abis itu hilang, enggak seperti itu ya. Sangat disayangkan mungkin kalau misalnya ada yang berpikiran seperti itu. Tapi bagaimana afternya gitu ya, setelah grand final, justru itu langkah yang akan pertama kali dilakukan itu apa ke depannya untuk memberikan dampak khususnya bagi masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan mengejar mimpi, mungkin ini juga salah satu mimpi dari Iren kan, menjadi seorang Miss Chinese Indonesia dan juga nantinya mimpinya bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kalau dari perempuan ataupun orang di luar sana yang ngerasa masih ragu nih untuk ngejar mimpinya, atau kayak aduh kayaknya aku nggak pede nih buat ikut kompetisi ataupun melakukan suatu hal, kayak merasa dirinya tuh minder, kayak aduh kayak nggak percaya sama kemampuan, apa pesan ataupun motivasi yang ingin Iren sampaikan kepada orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Pesannya itu adalah don't worry, jangan terlalu stressing over something that hasn't happened. Karena kan biasa kalau kita minder, insecure, pikiran jelek yang pertama kali datang terutama untuk pageant itu adalah kita takut kalah, kita takut kurang baik dari yang lainnya. Padahal dengan kita punya keberanian untuk maju aja, sebenarnya itu udah menunjukkan seberapa hebat dan daya juang yang kita punya. Jadi jangan ragu, jangan takut ketika kesempatan itu datang ke kalian, ambillah. Karena ini yang jelas bukan kesempatan yang bisa datang 2, 3, atau 4 kali lagi. Kalau memang kesempatan itu datang ke kalian, meskipun ragu, meskipun minder, takut dan lain-lainnya, nggak apa-apa, dihadapin aja. Dan yang paling penting, lakuin yang terbaik. Karena kalau kalian udah lakuin yang terbaik, gak peduli apa hasilnya, itu udah menunjukkan seberapa kerennya kalian. Wow, keren luar biasa. Nah, ini kan Iren tadi di awal sempat ngomong soal salah satu hal yang mungkin tidak sulit bagi Iren, itu kan mulai dari korban bullying, terus akhirnya bisa bangkit. Nah, kalau misalnya setelah after dari terpilihnya Iren sebagai pemenang, ada gak sih komenan ataupun ketikan jari jemari di luar sana yang ngerasa aduh sakit banget sampai ngerasa down dan lain sebagainya? Ada nggak sih ketikan para netizen yang ngerasa bikin Iren down, dan cara Iren untuk mengatasi itu seperti apa? Untungnya kalau dari netizen sih nggak ada. Cuman pernah ada satu momen di mana aku ngisi acara itu untuk penanggulangan bullying, tapi yang datang itu anak-anak SD. Nah, yang bikin aku kaget adalah setelah selesai acara itu banyak banget anak-anak SD yang datang ke aku dan mereka cerita gitu, mereka dibully sama teman sekelasnya. Jadi itu bikin aku ngerasa kayak
sedih lah yang jelas ya. Mereka masih SD tapi udah bisa melakukan bullying sama orang lain. Dan cara aku pada saat itu adalah aku bilang, nggak cuman aku, tapi banyak banget kakak-kakak pageant lainnya tuh yang punya platform, punya media. Dan ini mau aku encourage juga ke setiap orang, karena menjadi pelaku pageant itu berarti sebegitu besar impact yang kita punya ke orang. Terutama kalau misalkan nggak bisa dipungkir lah, medsos yang followersnya banyak berarti panggungnya semakin besar kan. Itu bisa kita gunakan tuh untuk bantu loh korban-korban yang butuh keadilan, korban-korban yang butuh suara dukungan. Itu memang kita harus bantu mereka, dan itu adalah hal yang kukatakan ke anak-anak itu. Kalau memang kalian butuh bantuan, kalian butuh keadilan, kalian bisa datang ke aku, nggak cuma ke aku aja tapi ke teman-teman lain, dan kita pasti bantu untuk menyuarakan keadilan itu. Itu yang cukup membakar semangat aku sih pada saat itu. Wah, keren-kerennya. Itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk korban di luar sana gitu yang ngerasa masih tertindas oleh orang yang mungkin orang tersebut melihat kita tuh memandang kita sebelah mata. Nah, tapi kalau misalnya ada dikasih kesempatan nih untuk pesan yang ingin disampaikan kepada para pelaku bullying di luar sana, apa yang ingin Iren katakan? Daripada hal yang ingin aku katakan, lebih ke aku pengen cari tahu kenapa mereka bisa melakukan hal itu. Karena nggak bisa dipungkiri, anak-anak yang tumbuh menjadi pelaku seperti itu pasti ada faktor di belakangnya, entah itu keluarga, entah itu lingkungan, atau mungkin pengalaman dari dirinya sendiri. Mungkin dia korban bullying dan dia nggak mau diperlakukan seperti itu lagi, akhirnya dia membuli orang yang di bawahnya. Jadi daripada kita, memang ini mungkin terdengar cukup klise, tapi aku juga nggak mau langsung menjudge orang yang melakukan pembulian, kecuali kalau memang dia seperti itu perilakunya. Tapi mungkin boleh kita selidiki terlebih dahulu apa alasan dia seperti itu. Dan tentu saja orang-orang kayak gitu harus ditangani sama profesional juga, sama para psikolog, psikiater yang kita udah punya banyak gitu. Iya, benar-benar apa yang dikatakan sama Iren tadi. Jadi untuk para pelaku dan juga mungkin ngerasa aduh menindas orang itu seperti apa, entah kita juga tidak bisa menjudge ya. Betul tadi ada beberapa faktor yang mungkin melatar belakangi orang tersebut melakukan hal sedemikian rupa. Jadi mungkin itu bisa menjadi hal yang membuat orang-orang di luar sana lebih sadar, terutama para korban mungkin lebih aware lagi, lebih ya udah kita punya potensi, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, tapi kita jangan sampai fokus ke kekurangan yang kita punya gitu ya. Kita banyak kekurangan, tapi ada satu kelebihan yang bisa menutupi banyaknya kekurangan yang ada di diri kita. Itu mungkin yang bisa menjadi fokus utama para generasi muda khususnya. Nih terakhir nih Iren, untuk mengakhiri perbincangan kita di hari ini, apa sih pesan ataupun hal yang ingin dikatakan untuk para pageant lovers di seluruh Indonesia untuk segera mendaftarkan diri menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Eljon Indonesia? First of all, untuk para pageant lovers ya, jangan ragu, karena aku sendiri pun sejatuh cinta itu sama keluarga Eljon. Betul. Dimana kita tuh di sini benar-benar saling support, saling bahu membahu. Semua kesenangan itu kita berbagi bersama-sama, semua kesulitan itu juga kita tangani sama-sama. Kalau aku sejatuh cinta itu sama Eljon, kalian juga boleh cobain, dan nanti siap-siap juga untuk sama-sama jatuh cinta juga sama keluarga Eljon. Wow, keren luar biasa. Ini mungkin salah satu sampel nih, bukti nyata bahwa bergabungnya kita di Eljon ataupun Yayasan Eljon Indonesia itu memiliki privilege ataupun impact yang besar gitu ya. Betul, untuk kehidupan kita after dari kita ikut terjun di pageant yang ada di Eljon Indonesia ini. Luar biasa Iren, terima kasih banyak udah bisa hadir menemani saya dan juga teman-teman setia Eljon TV menyaksikan POV. Keren banget, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan kisah di belakang layar perjalanan dari Iren bisa meraih mimpinya, dan kita sama-sama doakan untuk persiapan ke ajang internasionalnya, membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Kita lakukan sebisa kita karena kita juga mempunyai andil terbesar gitu ya untuk perjalanan para pelaku pageant gitu di dunia pageantry khususnya. Nah, sahabat Eljon TV, semoga apa yang kita tadi obrolkan ini bisa menjadi inspirasi terutama untuk para generasi muda dan perempuan-perempuan Indonesia di luar sana yang masih ngerasa ragu nih dengan potensi, kemampuan dan juga mimpi-mimpinya. Mulai sekarang bisa lihat ke depan, lihat ini ada Iren yang sudah memberikan bukti nyata dari seorang korban bullying bisa menjadi seorang winner Miss Chinese Indonesia 2024. Luar biasa. Dan gak kerasa nih sahabat Eljon TV, demikian POV kali ini. Saksikan terus point of view di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya
Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan jangan lupa ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhirnya saya Anggi Hilman pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, point of view. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.